Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos di video bagaimana jika konsep Otsutsuki tidak pernah ada sehingga Madara lah yang menjadi villain terakhirnya. Di situ Abdi Kos menjelaskan kalau entitas terkuat di dunia Naruto adalah Hagoromo Otsutsuki, di mana ada entitas penyeimbang dari Hagoromo tapi versi jahat yaitu ekor 10. Jadi tidak ada Otsutsuki dan tidak perlu diungkap asal-usul cakra dari pohon dewa yang merupakan sumber kekuatan di dunia Naruto. Ya biarkan cakra, Hagoromo, dan ekor 10 tetap misterius setelah perang dunia shinobi keempat berakhir dengan kekalahan Madara. Dan jika ini skenario yang diambil Kishimoto, jadi semenarik apa dunia Boruto tanpa Otsutsuki? Demikian adalah pertanyaan dari teman kos berikut ini. Dia penasaran siapa yang akan jadi musuh Boruto jika konsep Otsutsuki tidak pernah ada. Berikut analisis dari Abdi Kos. Check out, check it bro. Pertama, kenapa konsep Otsutsuki itu jelek? Kalian mungkin penasaran kenapa konsep Otsutsuki itu jelek? Saran Abdi Kos, teman-teman rewatch dulu semua episode Naruto kecil sampai Naruto mengalahkan Nagato. Lebih tepatnya sampai Naruto diangkat dan diakui penduduk Konoha sebagai pahlawan. Atau kalau rewatch terlalu lama, teman-teman bisa skip untuk minimal teman-teman paham betapa masterpiece-nya Naruto sampai episode di mana Naruto diakui sebagai pahlawan. Terus apa hubungannya dengan Otsutsuki? Jawabannya adalah teman-teman perhatikan semua villain yang muncul selama episode tersebut. Rata-rata semua villainnya punya motif yang sangat berkesan. Bahkan kehadiran mereka saja bikin kita bertanya-tanya pertarungan epik macam apa yang akan terjadi jika orang itu lawannya. Kita tahu saat awal kemunculan Itachi, dia begitu misterius dan mengesankan. Saking misteriusnya, dia jarang sekali bergerak dalam pertarungan, tapi efek dari genjutsunya bikin Kurenai ketar-ketir, bahkan membuat Kakashi tepar untuk beberapa hari. Yap, bahkan meski tanpa diungkap kalau tindakan Itachi adalah udang di balik batu. Itachi sebagai villain itu misterius dan keren banget teman-teman. Apalagi setelah diungkap kenyataan pahit bahwa Itachi adalah pahlawan yang tidak mengharapkan pengakuan, kita jadi semakin kagum dengan beliau. Berikutnya Deidara, bagaimana dia mengembangkan jutsu ledakan sebagai karya seni, merupakan sesuatu yang sangat berkesan. Meski pertarungan Deidara jedar-jeder, tapi jedar-jedernya itu nyini banget karena jedar-jedernya dibalut dengan seni pahat patung. Apalagi Deidara menanamkan prinsip dalam dirinya kalau seni itu adalah ledakan. Jadi kita bisa memahami seberapa terobsesinya Deidara dengan sebuah karya seni yang berupa ledakan. Bahkan meski ledakan tersebut harus berasal dari tubuhnya sendiri. Berikutnya villain seperti Hidan dan Kakuzu. Mereka adalah dua entitas yang bertolak belakang. Hidan adalah tipikal orang menyebalkan tapi sulit dibunuh, sementara Kakuzu adalah tipikal orang realistis tapi emosian. Jadi kombinasi keduanya adalah kombinasi mematikan. Kakuzu dengan pendekatan realitas akan dengan senang hati membunuh, sementara Hidan menyebalkan dan sombongnya minta ampun karena merasa dia abadi. Abdi Kos tidak bisa menjelaskan satu-satu, tapi silahkan teman-teman lihat bagaimana Sasori sebagai villain, Zabuza dan Haku sebagai villain, Kimimaru dan Zo dan juga Pain. Yap, Pak Pain sebagai villain yang dianggap sebagai pemimpin Otsutsuki itu bagus banget teman-teman. Awalnya kita ditunjukkan sedikit background dan seberapa kuat beliau saat melawan Jiraiya, sehingga saat pidato beliau tentang rasa sakit sebelum melancarkan jurus Malul Bulul, kesannya jadi keren mampus teman-teman. Itulah kenapa arc invasi Pain jadi salah satu arc terbaik di Naruto Shippuden. Bukan hanya karena arc ini dibuka dengan kehancuran Konoha dan ditutup dengan Naruto sebagai pahlawan, tapi juga karena background Pak Pain yang benar-benar dibangun dengan sangat bagus, sehingga kita pun dipaksa bersimpati pada beliau. Jadi ya, villain-villain di Naruto itu seperti beberapa villain di One Piece, yaitu Crocodile, Doflamingo, Rob Lucci, dan lain-lain. Mereka bertarung dengan ideologi dan sebuah teknik menarik dalam pertarungan. Bahkan tidak jarang kekalahan mereka menjadikan kita larut dalam ideologinya sebagai villain, karena para villain ini berusaha merusak tatanan sosial di dunia yang mereka tinggali. Sekarang bagaimana dengan Otsutsuki? Tolong sebutkan tujuan Otsutsuki yang menurut kalian menarik dalam tatanan sosial dunia Naruto. Coba apa? Menjadi lebih kuat kah? Menyerap cakra? Atau melindungi dari invasi sesama bangsa mereka? Adah, ini sih tujuan klise villain pada umumnya. Ditambah cara bertarung mereka yang dikit-dikit ledakan, dikit-dikit menyerap cakra, seakan-akan pertarungan taijutsu dan teknik ninja.
adalah ampas pembuka sebelum masuk ke pertarungan ledakan. Jadi ya, selama musuhnya adalah Otsutsuki dan sejenisnya, maka jangan harapkan pertarungan strategi ala ninja yang misterius dan intens. Bahkan pengungkapan pohon dewa sebagai sumber cakra shinobi yang diincar Otsutsuki pada akhirnya membuat cakra tidak lagi menarik seperti saat hal tersebut adalah bagian dari life force yang memang ada pada masing-masing diri manusia, sehingga life force tersebut perlu dilatih dan ditingkatkan sumber energinya. Setelah kemunculan Otsutsuki, makhluk-makhluk mitologi seperti Shiki Fujin dan monster berekor tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berbahaya serta layak diperebutkan. Terakhir ada momen saat para generasi Naruto mencoba menyerang Ishiki secara bersamaan, termasuk ada Rock Lee di situ. Di momen ini mereka dengan mudah dipentalkan dan langsung tepar dengan sekali serang. Yap, ini Rock Lee yang sama yang pernah dengan epic menggunakan kecepatan supernya untuk mengejutkan Gaara dengan pertahanan pasirnya di hadapan Otsutsuki. Kini Rock Lee telah jadi badut dengan baju lengan robek ala gembel jalanan. Sudahlah, sebenarnya Abdikos banyak unek-unek soal Otsutsuki ini, tapi sampai sini saja Abdikos sudah angkat tangan karena terlalu menyakitkan untuk mengetahui fakta bahwa saat ini merekalah musuh yang mengincar bumi. Background dan ideologi mereka lemah serta teknik mereka tidak terkesan. Jadi dari sini kita langsung masuk ke pembahasan inti bagaimana seandainya konsep Otsutsuki itu tidak pernah ada. Kedua, mereset kekuatan setelah perang dunia shinobi keempat. Satu hal yang muncul di pikiran Abdikos jika konsep Otsutsuki tidak ada adalah Kishimoto akan meriset konsep kekuatan yang sudah terlalu jauh di bagian akhir cerita Naruto. Maksudnya meriset bagaimana? Jadi sebelumnya Abdikos berteori kalau tanpa konsep Otsutsuki, maka Hagoromo dan Jubi adalah entitas terkuat di Naruto. Jadi nama Hagoromo Otsutsuki tidak akan ada. Dia hanya dikenal sebagai petapa 6 jalan yang telah mencapai kebudayaan alias sudah bersemayam di alam dewa sebagai Rikudo di dunia Naruto. Dia baru akan turun ke bumi saat Jubi sebagai entitas paling jahat dibangkitkan oleh umat manusia, dan itu terjadi di perang dunia ninja keempat. Itulah kenapa Hagoromo muncul untuk ikut campur. Jadi setelah perang dunia ninja keempat berakhir dengan kalahnya Jubi, maka Hagoromo juga kembali ke alam dewa miliknya. Shinobi di dunia Naruto jadi sadar kalau membangkitkan kekuatan Jubi dengan bahan 9 monster berekor adalah sesuatu yang berbahaya karena ini merusak keseimbangan alam. Jadilah kekuatan dua entitas tersebut direset setelah perang. Jubi sebagai perwujudan niat jahat ditenggelamkan kembali ke neraka, sementara kekuatan Rikudo sebagai lambang kekuatan baik dikembalikan ke surga. Para ninja di dunia Naruto kembali ke setelan pabrik, yaitu mengandalkan kekuatan cakra yang dalam teori Abdikos ini bukan berasal dari kekuatan pohon dewa, tapi berasal dari life force yang ada pada diri masing-masing manusia. Ketiga, konsep Sage mode. Yap, dari sini teman-teman mungkin bingung jika cakra berasal dari life force dalam diri manusia, bukan dari pohon dewa. Bagaimana dengan cakra senjutsu alias cakra untuk masuk ke Sage mode? Justru inilah hal menariknya jika cakra adalah life force yang bersumber dari kekuatan asli di dalam diri manusia, bukan dari pohon dewa. Maka senjutsu adalah konsep kekuatan yang berbeda karena ini berasal dari kekuatan alam. Jadi asal kekuatan senjutsu dimanfaatkan para hewan yang bisa berbicara di Naruto seperti kata, ular, serta siput. Dari sini kalian pernah mempertanyakan gak sih, kenapa sebagian hewan di Naruto bisa berbicara dan sebagian lagi tidak? Nah, kalau jawaban simpel dari Abdikos, ya karena dua konsep kekuatan ini. Manusia punya konsep kekuatan cakra yang secara alami ada di tubuh mereka, sementara para hewan membutuhkan kekuatan alam dalam kurung senjutsu untuk bisa setara manusia. Dan ya, jika seorang manusia bisa menyeimbangkan kekuatan life force dan nature force di level tertinggi, maka dia akan mencapai jalan kebudayaan atau yang dalam dunia Naruto disebut sebagai Rikudo alias petapa 6 jalan, dan hanya Hagoromo Otsutsuki yang mencapai level ini. Sehingga sebagai perwujudan Buddha di dunia Naruto, Hagoromo mampu mengatur keseimbangan manusia dalam kurung life force dengan makhluk selain manusia seperti hewan, monster berekor, atau monster Kuchiyose lain di dunia Naruto dalam kurung nature force. Ketiga, mengeksplor map Naruto yang sangat luas. Dan ya, salah satu kejelekan konsep Otsutsuki adalah mereka alien yang menyerang bumi, tapi yang diserang cuman Konoha atau setidaknya salah satu dari 5 negara besar. Padahal kalau melihat full map Naruto, dunianya luas banget. 5 negara besar hanyalah bagian
Dari benua utama di dunia Naruto masih banyak benua-benua lain yang kurang dieksplor. Jadi ya menurut Abdikos, Kishimoto terlalu terburu-buru dalam memunculkan Otsutsuki. Bahkan bisa Abdikos bilang tidak sebagus Eiichiro Oda. Dengan map seluas itu pasti banyak potensi kekuatan yang bisa digali. Tapi Kishimoto hanya fokus 5 negara besar, lebih mengerucut lagi hanya fokus ke Konoha, dan lebih mengerucut lagi hanya fokus ke konflik yang disebabkan satu klan, yaitu klan Uchiha. Yap, sekecil itu universe Naruto dari map mereka yang sangat luas. Abdikos sendiri tidak masalah dengan konsep Boruto yang menggabungkan teknologi modern dan dunia ninja. Tapi jika tidak ada konsep Otsutsuki, petualangan Boruto dengan konsep yang lebih modern adalah ke benua lain, bukan keluar angkasa atau ke dimensi lain. Kita mungkin akan melihat lebih detail bagaimana 5 negara besar di benua utama, juga negara dan kerajaan di benua lain, seperti benua di Samudra Toran, benua di Samudra Umibozu, dan benua di Samudra Mojio. Benua-benua ini tidak hanya diisi oleh shinobi, tapi jenis manusia lain selain shinobi. Jadi sangat cocok jika Boruto tidak ingin mengambil pendekatan shinobi. Boruto hanya perlu mengeksplor dunia di luar benua utama. Jadi ya tidak perlu terburu-buru masuk ke alien dari planet lain. Keempat, membangun musuh yang setara ninja. Mugen Tsukuyomi Madara yang disebut-sebut menjangkau seluruh bumi telah membuka mata mereka yang memanfaatkan Cakra Life Force sebagai sumber kekuatan. Dan ya kelompok tersebut adalah lawan berat shinobi, yaitu para samurai. Sebelum dunia shinobi populer, samurai adalah kelompok yang mendominasi di benua utama. Tapi setelah era Hagoromo mencetuskan dunia shinobi melalui ajaran Ninshu, manusia yang sebelumnya hanya bertarung dengan pedang dan senjata lain layaknya samurai, ini bertarung dengan ninjutsu alias teknik ninja. Jadi para shinobi lebih populer daripada samurai. Daimyo alias penguasa negara lebih memilih jasa shinobi untuk berperang daripada samurai. Padahal kalau di sejarah aslinya, Warring State dalam kurung zaman Sengoku adalah perang antara samurai, bukan perang antara shinobi. Jadilah para samurai menjadi prajurit minoritas di benua utama, di mana letak mereka nyempil di negara besi. Dan disinilah hal menariknya, setelah Mugen Tsukuyomi, para samurai mulai sadar kalau life force dalam kurung cakra yang mereka pelajari selama ini bisa dikendalikan oleh genjutsu terkuat, yaitu Mugen Tsukuyomi. Jadi para samurai berusaha menghentikan kegilaan para shinobi dengan membangkitkan kembali era samurai sebelum Hagoromo mengajarkan Ninshu. Mereka pun mulai menggunakan teknik samurai yang tidak hanya fokus ke Kinjutsu. Mereka ingin para samurai menguasai sihir layaknya shinobi dengan ninjutsunya. Jadilah para samurai di dunia Naruto menjelma seperti para samurai di Basara atau para pengguna pedang di Bleach. Yap, jadi lawan Boruto jika konsep Otsutsuki tidak ada adalah para samurai yang ingin memperluas pengaruhnya untuk menyaingi shinobi. Samurai menganggap jalan shinobi yang digagas Hagoromo telah gagal mendamaikan dunia. Kalau Abdikos jadi Kishimoto, Abdikos tidak buat manga baru Samurai 8 karena konsepnya sangat lemah, plotnya tidak menarik, dan universe-nya yang menggabungkan samurai dan teknologi sulit untuk dipahami. Yap, jika Abdikos jadi Kishimoto dan ingin menulis cerita tentang samurai, Abdikos akan memakai pendekatan para samurai di dunia Naruto. Katakan di awal manga hanya fokus membahas MC yang seorang samurai, hingga tiba-tiba setelah 100 chapter diungkap plot twist kalau dunia samurai tersebut satu universe dengan dunia Naruto. Jadi MC samurai di manga baru Kishimoto akan melawan shinobi generasi baru di era Boruto. Ini akan jadi crossover terbaik sepanjang masa, bahkan mengalahkan plot twist kalau Soul Eater dan Fire Force ada di universe yang sama. Kelima, memperkenalkan konsep kekuatan baru. Jika kalian bertanya ke Abdikos apakah ada konsep kekuatan di Naruto selain cakra, jawaban Abdikos ada, dan konsep tersebut adalah Senjutsu alias kekuatan alam serta batu jelel. Senjutsu mungkin teman-teman sudah paham konsepnya, tapi batu jelel mungkin banyak yang tidak paham. Sebelum Abdikos jelaskan lebih lanjut, Abdikos tegaskan kalau batu jelel itu non-canon karena hanya ada di movie Naruto. Batu jelel sendiri adalah sumber kekuatan yang berbeda dengan cakra, di mana kekuatan ini berasal dari mineral yang hanya tersedia di benua Temujin, benua yang berbeda dari benua di mana para shinobi tinggal. Jadi ya, dunia Naruto sebenarnya sangat luas jika Kishimoto mau lebih cerdik memanfaatkannya, alias tidak perlu terburu-buru ke alien. Ibaratnya konsep cakra yang digunakan samurai dan para shinobi adalah konsep kekuatan Tenring dari Shang-Chi.
Sementara batu jelel adalah Infinity Stone, ada di universe yang sama tapi dua konsep kekuatan yang berbeda. Batu jelel adalah sumber kekuatan yang sangat berbahaya karena dikatakan mampu meruntuhkan satu benua. Para penduduk di benua Temujin sama sekali tidak paham apa itu konsep cakra dan sumber kekuatan utama mereka hanyalah dari batu jelel. Jadi sangat tidak pas kalau konsep alien Otsutsuki itu ada untuk menghancurkan bumi, karena mereka mengejar kekuatan pohon dewa yang merupakan sumber cakra. Tapi di benua lain di bumi ada manusia yang sama sekali tidak mengenal konsep cakra yang sedang dikejar Otsutsuki. Lagi-lagi Kishimoto terlalu terburu-buru memperkenalkan konsep alien karena plot hole di bumi saja masih belum tuntas. Keenam, menceritakan sejarah dan konflik politik yang lebih luas di bumi dengan diungkap fakta bahwa bumi tidak hanya berisi shinobi dengan kekuatan andalan mereka yaitu ninjutsu. Dari sini cerita Naruto bisa dikembangkan dengan pendekatan konflik dan sejarah yang lebih luas, baik memakai pendekatan samurai atau pendekatan para kesatria yang menggunakan kekuatan batu jelel. Kita mungkin akan melihat konsep power yang berbeda dari sejarah Jepang. Misalnya jika para shinobi menggunakan konsep sejarah dan mitologi Jepang seperti Susanoo yaitu dewa laut atau Amaterasu alias dewa matahari, maka bisa saja batu jelel mengambil konsep kekuatan mitologi dari negara lain. Misalnya kekuatan suara dari Banshee di negara Irlandia atau kekuatan transformasi layaknya Lea di mitologi Indonesia. Tapi ya, untuk membangun konsep universe seluas ini dibutuhkan otak melek peradaban seperti Oda, Hajime Isayama, dan Tite Kubo. Untuk Kishimoto sendiri, Abdikos yakin beliau juga melek peradaban, tapi untuk dikembangkan dalam konsep manganya dia hanya mampu mengambil konsep Jepang saja. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Semenarik itulah dunia Boruto jika tidak ada konsep Otsutsuki saat dunia Boruto melemah akibat kekuatan Hagoromo dan Jubi yang diriset. Para samurai dan para kesatria pengguna batu jelel berniat menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan dominasi kekuatan shinobi. Boruto sebagai shinobi generasi baru menghadapi konflik yang lebih rumit dari ayahnya, karena kali ini ancaman peperangan tidak hanya antar klan ninja atau antar desa shinobi, melainkan sudah menjangkau antar benua. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.